Hari Raya Kurban sebentar lagi tiba. Bagaimana umat Islam melaksanakan prosesi kurban sesuai protokol kesehatan agar tidak menjadi klaster baru? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Ketua MUI Asrorun Niam Soleh. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Baik, kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. sehat. Pak Asrorun, sebentar lagi Idul Adha. Kira-kira apa panduan yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku saat ini? Ya, terima kasih Mas ya. Yang pertama, PPKM darurat tidak menghalangi kita untuk melaksanakan aktivitas ibadah khususnya pada saat Idul Adha nanti. Mulai dari pelaksanaan takbir, kemudian sholat Idul Adha, dan juga penyembelihan kurban. Hanya saja tata caranya disesuaikan dengan kondisi kontemporer hari ini, di mana terdapat wabah COVID-19 dan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perluasan penularan adalah dengan cara pergerakan dan juga kerumunan orang yang yang punya potensi terjadinya penularan. Karenanya pelaksanaan aktivitas ibadah mulai dari takbir, sholat Idul Adha dan juga penyembelihan kurban harus menyesuaikan diri dengan kondisi hari ini semata untuk menyelaraskan antara komitmen menjaga agama, hifdzuddin, dan juga menjaga jiwa atau hifdzun nafsi. Dua-duanya adalah tuntunan dan juga tuntutan syariat untuk bisa dijalankan secara seiring dan juga sepadan. Untuk itu, pada saat nanti malam takbir, mari kita optimalkan malam Idul Adha dengan kita bermunajat, membaca takbir, tahmid, tahlil, di rumah bersama keluarga, kita semarakkan aktivitas rumah dengan aktivitas ibadah. Sekaligus juga untuk merekatkan hubungan kekeluargaan. Pada saat nanti pelaksanaan sholat Idul Adha, kita menghindarkan diri dari kerumunan yang punya potensi terjadinya penularan. Kita bisa laksanakan sholat Idul Adha di rumah, tempat-tempat terbatas, bersama dengan jamaah yang aman dari potensi penularan, jamaah dengan keluarga terbatas, dan tetap dengan protokol kesehatan. Demikian juga aktivitas penyembelihan hewan kurban, kalau biasanya dihadiri oleh masyarakat umum, kini pelaksanaannya dioptimalkan di rumah potong hewan. Kalau memang tidak memenuhi daya tampungnya, bisa dilaksanakan di tempat terbuka, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Syukur-syukur bisa didistribusikan dengan cara didatangi langsung kepada calon penerima atau diolah melalui bentuk rendang, kaleng, dan sejenisnya sehingga manfaatnya bisa optimal. Baik, Pak Asrorun, dalam Fatwa MUI nomor 36 ini di salah satu poinnya kan ada ibadah kurban bisa dilakukan dengan cara taukil. Nah, ini menjadi pertanyaan dari masyarakat. Taukil itu seperti apa? Apakah memang benar jika tidak mampu berkorban bisa diganti dengan uang? Atau seperti apa sih sebenarnya, Pak Asrorun? Ya, terima kasih. Dengan cara taukil itu dengan cara memberikan perwakilan. Kalau dalam kondisi normal penyembelihan disunahkan dengan tangan sendiri, tetapi dalam kondisi wabah yang masih belum sepenuhnya terkendali ini, pelaksanaan ibadah kurban bisa diserahkan kepada lembaga yang memang secara khusus mendedikasikan diri untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah kurban seperti Lasnas, Basnas, dan lain sebagainya. Kemudian apakah dibolehkan korban sapi, korban kambing, korban kerbau diganti dengan korban APD, kemudian korban sembako atau korban ikan dan lain sebagainya? Karena ibadah korban itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang basisnya dogma, maka dia terikat oleh syarat dan rukunnya. Korban itu adalah jenis ibadah dengan cara menyembelih hewan tertentu, syaratnya tertentu, usianya tertentu, kemudian didistribusikan kepada orang tertentu. Kalau toh misalnya ada hajat kita,
untuk bisa menolong orang lain karena terpapar COVID atau terdampak COVID secara sosial dan secara ekonomi, dengan membantu membelikan vitamin, membelikan oksigen, itu sebagai sodako. Tidak bisa kemudian itu dianggap sebagai korban. Tetapi bisa jadi dalam kondisi tertentu pahalanya lebih tinggi karena ada kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh tetangga kita, oleh saudara kita untuk menyelamatkan jiwanya. Tetapi kalau term korbannya itu berupa hewan ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dengan syarat tertentu, syarat usianya, kemudian syarat kesehatannya, kemudian waktu penyembelihannya itu sudah ditentukan. Baik. Kemudian bagaimana dengan sholat Idul Adha-nya sendiri? Kita tahu di Jakarta sendiri, katakanlah di ibu kota ada beberapa wilayah juga yang masih menyelenggarakan atau memaksakan untuk sholat di masjid. Seperti apa sebenarnya himbauannya? Ya, prinsipnya ketika kita mengambil dispensasi atau rukhsah untuk tidak melaksanakan aktivitas sholat Idul Fitri di tanah lapang, di al-jami', di tempat-tempat yang ramai dilaksanakannya sholat jamaah, itu tidak mengurangi sedikit pun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam ada dua dimensi pelaksanaan aktivitas ibadah. Yang pertama adalah azimah, pelaksanaan aktivitas ibadah di dalam kondisi normal. Tetapi di dalam kondisi tertentu, Islam memberikan rukhsah atau dispensasi dalam kondisi abnormal. Dan sekarang kita berada di dalam situasi abnormal, khususnya terkait dengan pelaksanaan aktivitas ibadah yang bersifat publik dan juga jamaah. Karenanya untuk kepentingan memastikan tegaknya agama atau hifdzuddin, dan pada saat yang sama tegaknya aturan penyelamatan jiwa atau hifdzun nafsi, maka kita tetap melaksanakan aktivitas sholat Idul Adha. Caranya kita sesuaikan, yaitu menggeser dari tempat-tempat publik ke tempat-tempat yang lebih private. Di rumah saja ya, begitu ya Pak Kiai. Baik. Terima kasih banyak Kiai Haji Asrorun Niam sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Assalamualaikum.